Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hakiki Dewi Kumala. Di sini saya akan melaporkan kondisi lingkungan yang tercemar yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin Samata, Kabupaten Goa. Nah, dapat kita lihat bahwa di lokasi ini terdapat berbagai macam sampah plastik, mulai dari botol, pembungkus makanan, dan lain sebagainya. Sampah-sampah ini tentunya sangat berdampak buruk bagi lingkungan, sebagaimana yang diketahui bahwa sampah plastik ini sangat susah untuk terurai dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembuangan sampah yang dilakukan ini menyebabkan pencemaran terhadap air, karena pembuangan sampah akan mengakibatkan terhambatnya proses air tanah. Apalagi jika ada sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, akan mengakibatkan menumpuknya sampah dan limbah. Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa di tempat ini telah diberikan bak sampah, tetapi masih banyak saja masyarakat yang tidak membuangnya pada tempatnya. Bahkan terdapat sampah-sampah yang masuk ke dalam jalan poros. Selain itu, sampah-sampah ini juga mengganggu bagi pengendara yang lewat di area tersebut karena mencium baunya yang sangat menyengat. Untuk itu dilakukan upaya untuk mengatasi sampah tersebut dengan cara biodegradasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakiki Dewi Kumala. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biodegradasi limbah plastik oleh mikroorganisme. Nah, di sini bisa kita lihat mengenai proses pembuangan sampah plastik, yang dimana awalnya sampah ini ditempatkan di pinggir jalan, kemudian diangkut menggunakan sampah dengan menggunakan mobil sampah, kemudian diangkut ke TPA untuk dilakukan proses penguraian atau biodegradasi. Nah, apa sih biodegradasi sampah plastik itu? Biodegradasi ini merupakan suatu proses penguraian suatu senyawa kompleks menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana, seperti air dan karbon dioksida. Proses penguraian ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme, sehingga terjadi perubahan integritas molekuler. Setiap mikroorganisme ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga proses degradasi yang terjadi akan berbeda atau bervariasi antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme yang lain. Nah, biodegradasi ini menggunakan jasa mikroba. Beberapa mikroorganisme yang diketahui dapat mendegradasi plastik atau membantu dalam proses degradasi adalah mikroorganisme dari jenis bakteri. Mikroorganisme pendegradasi limbah plastik ini mengubah karbon dalam rantai polimer menjadi karbon dioksida atau memasukkannya ke dalam biomolekul. Proses biodegradasi yang terjadi ini mengakibatkan limbah plastik menjadi rapuh dan pecah menjadi bagian yang lebih kecil, hingga rantai polimer pada limbah plastik memiliki berat molekul yang cukup rendah untuk dimetabolisme oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang mampu mendegradasi limbah plastik ini antara lain adalah bakteri Pseudomonas sp dan Bacillus sp. Nah, jenis mikroorganisme pendegradasi sampah plastik yang pertama yaitu Pseudomonas sp. Bakteri Pseudomonas ini termasuk dalam golongan bakteri gram negatif. Tidak membentuk spora, yang dimana dapat kita lihat pada gambar di samping. Bakteri ini memiliki bentuk rod atau batang motel dengan satu atau lebih flagella pada bagian tepi. Pseudomonas ini secara umum tidak memiliki enzim hidrolitik yang penting dalam mendegradasi polimer menjadi monomer. Namun, bakteri ini memiliki sistem inducible operon yang mampu menghasilkan enzim tertentu dalam proses metabolisme sumber karbon yang tidak biasa digunakan. Oleh karena itu, bakteri ini memiliki peran penting dalam proses biodegradasi berbagai macam polimer, antara lain senyawa xenobiotik dan pestisida.
Pseudomonas ini mampu mendegradasi plastik. Isolat dari Pseudomonas ini terbukti mampu mendegradasi plastik hitam dengan rata-rata degradasi sebesar 2,7% dan plastik putih sebesar 3,3% dan plastik yang transparan sebesar 4,5% selama 3 bulan masa inkubasi. Nah, yang kedua yaitu Bacillus sp. Bakteri Bacillus sp ini memiliki potensi dalam mendegradasi plastik uji karena mampu tumbuh dalam medium yang digunakan. Inokulum Bacillus sp ini memiliki nilai persentase kehilangan berat plastik pada plastik hitam sebesar 8%, plastik putih sebesar 5%, dan plastik transparan sebesar 7%. Nah, itulah presentasi yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.